Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Dan Wahabi dalam pandangan Buya Hamka. Memasuki bagian pertama adalah pembukaan, yaitu mengenal manhaj salaf. Manhaj salaf ringkasnya adalah metode beragamanya para salafus soleh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Salafus soleh adalah orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Termasuk di dalamnya ada para imam mazhab yang 4, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Sahabat adalah generasi yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keadaan beriman. Tabi'in adalah generasi yang hidup bersama sahabat, berjumpa dengan para sahabat, mengikuti imannya sahabat, dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian adalah tabi'ut tabi'in, adalah generasi yang hidup bersama tabi'in, berjumpa dengan para tabi'in, mengikuti keimanannya para tabi'in, dan wafat dalam keadaan beriman. Tegasnya, kita di dalam beragama wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus solih. Ini yang disebut dengan manhaj salaf. Dan seringkali dalam ucapan-ucapan para ulama disebut juga dengan istilah mazhab salaf. Seperti yang akan kita lihat nanti dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Buya Hamka rahimahullah, dan yang lainnya. Maka hal ini adalah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bahkan Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ketika memuji Al-Alamah Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan mazhab salaf untuk menyamakan dengan istilah manhaj salaf. Syekh bin Baz berkata, Syekh Albani seseorang yang telah kami kenal akan kebaikan akidah dan biografi kehidupannya, serta dukungannya kepada mazhab salafus solih. Dia adalah seorang yang berpegang teguh pada mazhab salaf. Tidak seperti kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, di mana mereka juga berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut ditafsirkan menurut pemahaman kelompoknya, jamaahnya, tuan gurunya, habibnya, syekhnya, ustadznya, amirnya, imamnya, organisasinya, sektenya, firqahnya, partainya, akalnya, perasaannya, dan seterusnya. Maka hal inilah yang menimbulkan perpecahan umat Islam. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah menjelaskan, kita menginginkan agar orang yang menempuh manhaj salaf hendaknya berdasarkan basyirah, hujah yang nyata. Inilah syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa minat taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku,
Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basyirah, yaitu hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Yusuf ayat 108. Hendaknya ia memahami bahwa kalimat basyirah pada ayat ini beserta pecahan-pecahan katanya menunjukkan suatu makna yang lebih tinggi, mengalahkan segala ikatan fanatisme golongan yang membinasakan dan mengatasi segala lorong rahasia gerakan. Sebab kalimat itu sangat jelas laksana matahari di siang bolong tanpa awan. Berdasarkan firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia supaya kembali kepada Allah, mengerjakan amal solih, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Fussilat ayat ke-33. Salaf secara bahasa. Kata salaf secara bahasa menunjukkan orang yang telah terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan, dan kebaikan. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab berkata, salaf juga berarti orang-orang yang hidupnya mendahuluimu, baik nenek moyang maupun para kerabat yang lebih tua usianya maupun lebih besar keutamaannya daripadamu. Oleh karena itu, generasi pertama dari tabi'in dinamakan salafus soleh. Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah berkata, dan di antara makna salaf yang seperti ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, yaitu fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu salaf bagimu adalah aku. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata kepada putrinya Zainab radhiyallahu anha ketika meninggal, "Alhiqqa bisalafinas sholih Utsman bin Maz'un." Susullah salaf soleh. Susullah salaf soleh kita, pendahulu kita yang soleh, yaitu Utsman bin Maz'un. Hadis riwayat Ahmad. Salaf secara istilah. Adapun secara istilah, maka kata salaf ketika disebutkan secara mutlak merupakan sifat tetap yang khusus untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan selain sahabat radhiyallahu anhum diikut sertakan sebagai salaf karena mereka mengikuti sahabat radhiyallahu anhum. Al-Qalshayani berkata dalam Tahrirul Maqalah min Syahril Risalah, as-salafus salih adalah generasi pertama yang mendalam ilmunya lagi mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhoi mereka sebagai imam-imam umat. Mereka telah benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghabiskan umurnya untuk memberikan nasihat dan manfaat kepada umat, serta mengorbankan dirinya untuk mencari keridhoannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam kitabnya dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Quran Surah Al-Fath ayat 29. Dan juga firman Allah Ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-8. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian memuji para pengikut mereka dan meridhoinya. Demikian juga orang-orang yang datang sesudahnya lagi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi para sahabat Muhajirin dan Ansor serta mengikuti jalan selain mereka dengan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Maka wajib mengikuti apa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib mengikuti jejak-jejak amaliah mereka dan wajib memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Istilah salaf ini pun diakui oleh orang-orang ahli kalam, yaitu ahli filsafat, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Al-Ghazali berkata dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam halaman 62, ketika mendefinisikan kata as-salaf, yang saya maksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Al-Baijuri rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Zauharut Tauhid halaman 111, yang dimaksud dengan salaf adalah orang yang terdahulu, yaitu para nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Demikianlah video bagian pertama subjudul yang pertama dan kedua. Memasuki episode berikutnya, kita akan memasuki subjudul yang ketiga, yaitu manhaj salaf menurut para imam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, mengerti akan pengertian apa itu salaf.
Dan siapa yang termasuk berhak dikatakan salaf, baik secara bahasa maupun secara istilah. Semoga kita bisa mengambil teladan bagi orang-orang yang sudah dipercaya oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa itu golongan para salaf yang dimaksud? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.